Ram, Yo, kabar? baik. Udah kan nih? Udah. Sudah. Ada datur rituan koridor abang udah. Mantap. Aku makan munyang-munyang, aku kira belum. Biasanya kameranya ke situ dulu. Itu TV ya. Itu TV. Tapi masih TV ya. Jadi Rama, Dani, Nama Apa? apa? nama Sama Juple. Rama Juple, Kenapa? dikenalnya Rama Juple. Kalau anunya Ramadan. Aslinya. Ramadan apa? Muhammad Rizal Ramadhani. Nah, mana itu Ramadhani? Perlu kamu bin juga. Pakai bin sekalian. Berarti mah keluarga sih itu. Keluarga siapa? Lawan arwah. Arwah Jupe. Kalau itu kan Julia Perez loh. Ini kan Ople. Oh, komplek. Berarti Julia Leres. Kayaknya kan sudah waktu durasinya nih lah. Ini kayaknya tayang terakhir bang lah. Proyeknya lumayan. Ibu keluarga Kayak apa aman aku aja menakon di bawah di kamu nih. Ini aman benar nih kayaknya kalau aku menakon di bawah di kamu. Ya, dibalik aja. Ram, sibuk apa Ram? Alhamdulillah, kayak biasa siaran, MC. Habis itu MC, siaran MC. Diulang-ulang. TV tak ada. Dibungkus orang. Programnya dibungkus. Berarti kemarin sempat bawakan ini juga di TV. Ada sempat TV, alhamdulillah. Ya lumayan berapa tahun, 4 tahun lah. Entertain kan, hiburan. Kalau jiwanya emang hiburan kah gimana Ram? Jiwaku adalah patriotisme. Waduh, semangat 45. Yoi. Jiwanya memang hiburan. Kita kadang kau begawi di belakang meja. Bisa. Di atas dong. Kalau sambil berharap. Di bawah meja, di belakang meja begawi susah. Tahan tuh ya. Iya. Lucu maskot nih. Maskot. Kira anak fotonya sih. Dia anak dikembangi. Ya. Ninggal aku nih kamu. Dibahas menjadi awalnya sudah iya. Tahun ya itu ya. Apa tuh? Jadi tadi udah apa namanya? Sekarang lagi sibuk di siaran, Siaran. MC juga. MC juga, alhamdulillah. Kalau MC berarti padat gimana? Alhamdulillah. Sepadat Sabtu apa? Minggu lah, weekend lah. Padat Ada apa? terus. Alhamdulillah. Ini nak nguji kita nih jawabannya pendek-pendek itu. Ya ada. Ya kan. Masa kalau aku yang jawabnya panjang buat di kemana gawe. Anakku jawab apa? Alhamdulillah. Iya. Banyak nih. Oh, kayak itu. Flexing kan aku. Flexing apa? Ya asal gawian kan. Memang biasanya nge-MC-in apa Ram paling nggak banyak? Tergantung permintaan sebenarnya semua event alhamdulillah bisa sih. Hiburan, pemerintahan, gathering, terus kemudian peresmian segala macamnya lah. Memang sekarang lagi seru kah dunia MC itu? Wih, seru lah. Dunia MC itu seru lah. Gimana serunya? Gue nungguin. Dunia MC itu seru lah. Kerjanya bentar, duitnya banyak. Bentar deh. Mau nggak? Harus cekin. Kode saya. Bagus. Anu, gugup. Ini tuh gugup. Asli. Tapi dulu basicnya radio ya? Basic radio. Nah radio. Nah, radio itu dari 2006. Radio pertama 2006 sampai 2017. Break setahun, 2018 masuk lagi ke radio kedua. Sampai 2020. Pandemi kita apa? 2021. 2020. 2020. Nah, 2020 masuk radio ketiga. Banjir.
Nah banjir itu 2020 lah. Ya, awal Banjir tahun. 2020, ya 2019 akhir lah masuk. November masuk radio 3 sampai sekarang. Berarti udah 3 radio. Kalau yang pas breaknya itu apa isinya? Silat. Melatih silat. Atau bersilat lidah? Nah itu yang bersilat lidah. Setahun 2017 ke 2018 tuh libur karena memang anak istirahat aja kan radio pertama kan 10 tahun. Bingung nih, kayaknya mencoba untuk Anak di mana lagi atau anak lagi ngapain lagi? kantoran akhirnya kita masuk sempat ke perumahan properti, terus kemudian ke pembiayaan, terakhir tambang, baru balik lagi ke radio. Tambang di Kaltim. Lo, Iya. orang ibu kota. Tambang tuh Kaltim. Udah anu kah? Petakan tanah kasih tuh. Apa tuh? Kapling. Sudah ada. 1x2. Kali 2 buat toilet umum. Kuburan. Jadi kantor itu karena kita lain basicnya anak kantoran, jadi per 3 bulan perumahan 3 bulan resign, masuk pembiayaan 3 bulan resign, akhirnya tambang 3 bulan resign. Berarti Setahun lo pas lo, 9 bulan lo, 2 bulannya libur, dan 2 bulannya tuh mencari nih radio mana nih yang dimasukin nih, akhirnya masuk ke radio yang kedua gitu. Radionya masih entertain juga. Masih entertain, masih radio anak muda lah. Anak muda. Ah, oke deh. Sebelum kita masuk ke public speaking, nah, kaliannya sebenarnya public speaking nih. Tapi kita bahas dulu soal radio deh. Nah, kita nostalgia dulu. Boleh. Radio dulu dan sekarang. Itu tuh kayak gimana perubahannya gitu kan. Dari 2006 lah. 2006 tuh bedanya jauh sih, dari kita SMS. Terus kemudian Friendster Friendster kan. sosial media lah ya, sosial media. Tahu gak Friendster? Tahu nggak? Tahu lah. Apa Friendster? Mana? Mirip-mirip Facebook. Eh, Cuman itu lebih dulu lagi, lebih awal lagi daripada Facebook. Bisa dirubah backgroundnya apa segala macam. Pokoknya ada otak-atik bisa lah itu. Iya, betul. Kebanyakan itu apalah kayak gaya-gayaan. Oh, backgroundnya bagus, oh fotonya bagus, Betul. wah tampilannya segala macam. Yang paling menarik itu begitu kita mengunjungi profil ada lagunya. Nah, Lagunya mereka romance. Nah itu nostalgia banget tuh. Friendster kan dulu orang kalau mau kirim salam lewat SMS, dan dulu tuh pendengar radio masih banyak tuh, pendengar radio masih aktif, terutama anak-anak SMA kan. Kita 2006 itu masih ke sekolah-sekolah masih disambut dengan sangat baik. Nah sekarang tuh beda jauh, pendengar di rumah sudah berkurang, kebanyakan di mobil. Jadi radio itu hanya teman di perjalanan. Nah itu bedanya. Sekarang orang banyak dengerin podcast, YouTube. Jadi ya kita lumayan bekerja keras bagaimana caranya orang masih bisa mau mendengarkan radio, minimal di mobil. Dan alhamdulillah responnya bagus sekarang. Sering tag di Instagram. Berarti waktu misalnya kamu ke lapangan, saya ketemu, saya sekolah tadi lo. Waktu dulu dengan sekarang itu beda gitu sambutannya. Oh beda. Dulu itu kalau kita ke SMA aja kita sudah sangat disambut itu. Orang sudah pada tahu tuh. Apalagi kalau branding radio kita keluar, nancep orang sudah pasti. Sama Juple gitu lah. Sudah Enggak, Juple. nama radionya malah. Radionya. radionya. Kalau penyiarnya semuanya terkenal. Oh gitu. Nah, dulu itu saking hype-nya radio, sekolah lain pun mau datang ke sekolah yang kita bikin event hanya untuk ketemu sama penyiarnya. Nah, dulu. Sekarang tidak ada. Tapi karena penyiarnya bisa dilihat sudah. Karena penyiar sekarang sudah bisa dilihat. Nah, dulu itu hanya sebatas sosial media, kita cuma ngelihat kalau mau ketemu sama penyiar ya bisa langsung datang ke radio. Sekarang kan kalau mau tahu keseharian penyiar bisa lewat story, bisa lewat status WhatsApp segala macam, tahu kegiatannya apa gitu. Berarti zaman dulu ada kayak fans gitu lah, Ram. Ada fanbase-nya. Gimana Ada dulu tuh. Nah, saking ininya lah, saking dekatnya kita sama pendengar itu, sampai pendengar tuh kan dulu siaran di tahun 2006 sampai 2015 atau 11 itu kita masih sampai jam 2 subuh. Pendengar itu masih mau ngirim makanan sampai di tengah malam itu jam 12.
ngirim makanan. Ngirim makanan. Belum ada apa namanya? Tidak ada dong. Ojol-ojol belum ada. Nggak ada. Dari itu belum ada. Dia penggemarnya datang sendiri atau gimana? Kan datang sendiri ke radio. Oh, karena pengen ketemu gitu. Pengen ketemu sama pengen request sudah. Karena kalau lewat SMS kan lambat tuh karena banyak kan. Jadi kalau datang langsung dianterin makanan udah pasti diputerin. Jadi ya kebanyakan malam minggu, karena malam minggu kita siaran dari jam 12 sampai jam 2. Udah jadi tempat nongkrong radio itu. Rame pokoknya. Sudah dong, Rap. Gimana tuh? Mungkin ada pengalaman pas kamu lagi siaran terus diantarkan siapa gitu dan itu kayaknya diingat banget lah. Ingat banget. Yang paling ingat itu pada saat di siaran tiba-tiba disamperin banyak anak-anak banyak pendengar tiba-tiba 20 langsung datang cuma untuk nongkrong aja di situ. Terus itu gangster apa anak-anak? Ya ada kumpulannya memang. Oh gitu. Ada namanya komunitas kayak gitu. Ada Facebooknya, ada Friendster-nya. Jadi ada komunitinya. Jadi saban hari Sabtu malam ngumpul. Itu lumayan itu. Ada pengumpulan dana juga buat untuk bencar segala macam. Akhirnya jadi satu foundation lah. Terus ya mana? Terus datangnya? Datangnya ya kenalan, dapat makan segala macam. Kemudian lumayan nemenin sampai jam 2 balik sama-sama gitu. Nah, ada lagi yang tiba-tiba agak liar yang tiba-tiba masuk ke radio, masuk ke studio. Masuk ke studio tiba-tiba ngagetin kita. Yang awalnya kan radio kan ruang lingkup, kalau pendengar kan hanya di ruang tamu aja, nggak boleh masuk ke studio. Tiba-tiba masuk ke studio, wah, tengah malam sendirian, belum lagi gangguan makhluk astral. Tapi pas masuk itu keluar lagi kada? Keluar. Oh, kalau gitu situ Kalau aja. masuk dalam situ aja, jadi penyiar. Iya. Ini kan yang keluar. Harus keluar. Atau dikeluarkan. Harus kita. Lebih tepatnya kita keluarkan. Tapi itu mengganggu kah atau apa menurut kamu? Kadang mengganggu sih sebenarnya. Jaga-jaga kalau beda mengganggu. Jadi harus kita keluarkan dengan cara baik-baik. Karena mungkin Kita kumpul dulu ya. Kau kira setan? ular. Itu kenapa jadinya dia tuh sampai masuk? Mungkin karena terlalu dekatnya kita sama pendengar. Karena terlalu dekat, mungkin dia terlalu nyaman, alhasil nggak apa-apa juga nih masuk, toh kita udah akrab juga. Nah, lalu kayaknya punya privilege gitu. Yang apa namanya? Yang membuat dia bebas untuk mengakses ke dalam studio. Ya kan orang Banjar tuh pepadaan juga kita nih. Ijar. Tapi padahal itu lewat SMS lewat anu aja lah. Itu Bang, kalau pendengar dulu itu bahkan minggu-minggu tadi mungkin hari Rabu apa hari Kamis Itu hari itu. ini lain. Aku ke rumah makan yang memang racak ke rumah makan itu gitu. Terus tiba-tiba yang pelayannya atau yang karyawan di situ bilang menyambat ngaranku, dan ini adalah salah satu pendengar setia radio yang pertama. Berarti penuh nomor Awas malam. jualan aku tuh ada orang. Tapi kayaknya ada nih fansnya berat deh Karena kayak. itu tadi ngomong apa dia kayak Ya tiba-tiba Bang, sudah lawas lah kada dari Wadikam nongkrong dia sudah kada kan tagline kita masih dari Wadikam nongkrong. iya. Tahu lo? Iya. Salah satu pendengar juga. Iya. pendengar. Mas sudah lawas ini kada mendengari dari Wadikam nongkrong. Awalnya kadang enggak aku. Dari Wadikam nongkrong. Anjir, kehelik bilang. Lumayan orangnya. Masih ada ingat sekalinya. Iya. Berarti apa namanya itu Berkesan akhirnya karena ya itu tadi salah satu anggota komunitas yang komunitas tadi. yang memang memang biasa nongkrong. Tapi kan aku kan siaran tuh Sabtu malam tuh jam 12 jam 2. Kemungkinan kada pernah ketemu sama Inya. Jadi aku ada ingat. Tapi pernah ada yang cerita tadi yang fans sampai apa cewek apalagi cewek lah.
yang pengen sampai dekat sampai apa gitu, sampai ngefans admirer ada kayaknya Gimana tuh? ada sempat sampai bikin info apa kabar hoax. Gimana? Jadi kabarnya tuh aku lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta tuh lagi break siaran kira-kira 1 minggu lagi break. Terus tiba-tiba bikin berita hoax. Bikin berita hoax kalau pacarku pada saat itu masuk rumah sakit, anjir. Tiba-tiba di ICU, dia ngirim nge-tag di Instagram, nge-tag di Facebook atau ya belum ada WhatsApp ya. Nge-tag di Facebook sama di Friendster kalau pada saat itu cewekku lagi ada di ICU kecelakaan. Jadi dia ngasih tahu bahwa kecelakaan. Nah, terus Kan mana yang pada saat itu lagi gak bisa dihubung juga, lagi memang lagi ada kesibukan atau apa gitu kan. Wah, langsung kalang kabut segala macam, nelfon orang tuanya, aman-aman aja nggak ada apa-apa katanya. Setelah diteliti, pendengar yang memang sangat amat ini. lah motivasinya apa? Nggak tahu motivasinya apa. Sampai sekarang nggak tahu motivasinya apa. Itu tuh termasuk apa, ngefans kah Kayaknya sih atau ngefans sih. apa? Ngefans. Soalnya dia apa namanya ngasih ini kan informasi hoax kayak gitu. Nggak tahu. Itu sampai pada sekarang. saat siaran gitu kan? Aku lagi di Jakarta. Oh lagi di Jakarta. Lagi ya, break siaran 1 minggu lagi izin. Tiba-tiba ada, karena dia tahu aku nggak siaran, dikirimlah berita hoax itu supaya cepat balik, Oh supaya iya cepat sih. siaran lagi atau apa Ya, gitu, nggak tahu. iya masuk akal gitu ya. Iya Mungkin kan, dulu kan cuma SMS aja. Kalau WhatsApp sekarang udah bisa kita konfirmasi kan, sekarang udah nggak bisa. Kayaknya banyak nih fansnya di mana tuh, di pasar Sungai Tabuk, pinggir jalan, Buah Ramania. Nah kayaknya ngefans. Masa Ramanianya kadang. Oh awas udah serius. aku sudah hendak mencari ke pasar Sungai Tabuk lagi. Ramania sekalinya. Cabut. Kadang kau nih. Negara ada juga yang ngefans Apa lagi? Ramania. Roma. Roma. Iya. Lebih ke biskuit. Iya. Delay. Jadi itu yang lo, tapi tadi ada katanya pengalaman anunya. Nah, yang makhluk astral. Itu aku sama Al. Oh iya Jadi gimana? kita siaran berdua sama Al tuh jam 12 sampai ke jam 2. Jadi kita lagi siaran. Itu memang aku lupa kondisi cuaca, apa lagi hujan, apa memang lagi adem ayem, nggak tahu. Pokoknya kita lagi sama-sama gak enak aja nih. Kayaknya ada sesuatu deh, geribak gitu kan di ruang studio kan, karena studio kita tuh memanjang. Di sini studio siaran, di sini produksi, di sini musola. Musola itu sekalian sama ruang istirahat kita lah gitu. Jadi kita awalnya di ruang produksi berdua kan, bikin konten atau bikin proyekan gitu kan. Mulai gelisah kan, pindah ke ruang siaran. Ruang siaran di jam 1 apa setengah 2, tiba-tiba pintu studio nutup sendiri, terbanting. Dang! Kita langsung langsung closing. Langsung cabut. Kabur berarti. Anak bakawanan. Turun lah kita. Udah waktunya pulang juga. Tapi Tengah malam kan nggak ada angin ya. Angin-angin itu kayaknya nggak ada. Cuma kayaknya kalau kalau kita nutup ruang musola itu memang karena ada tekanan angin. Jadi ruang studio itu agak gitu, ketarik dia. Tapi ini kan ruang musola kebuka, ruang produksi kebuka. Lawang studio ini nah. Tiba-tiba ini kayak gini nih. Kita di sekian ini. Dang! kencang. Langsung kita hening. Pucat berarti. Ada pucat lagi. 2 orang tuh padahal. 2 orang. Tahu alo? Tahu Alfian kan? Putih. Berubah langsung. Ya kan kita pucat ya. Ada membaca apa yang dibaca. Masa kita baca proklamasi? Iya kan? Lupa. Apa ini? Itu yang namanya sendal terbalik, ketawa lagi. Turun dulu. Pembajukin karena Baca
baju sih masa sih dua laki-laki tengah malam Tidak bawa baju. Kalau kepanasan. kan bahas ada baju lagi Ada aja. Ada lagi. Tapi itu yang benar-benar sampai lari lah berarti. Sampai maksudnya tuh ya kabur lah gitu. ya ibaratnya langsung sening beberapa saat langsung kita balik lah pengen cepat aja pulang. Terus kita ngelihat anak kecil juga di situ, ngelihat nona Belanda juga di situ. Iya, karena memang kan gedungnya gedung Ya tua. gedung lama sih. Radio yang senior kan memang udah lumayan lama, berapa puluh tahun di situ. Teman yang lain ngeliat nona Belanda segala macam. Lumayan itu. Adrenalinnya. Kalau kamu sendiri ada ngelihat? Enggak, kita enggak pernah ngeliat. Mau? Bagaimana? Cukup ada depan aja. Ini jadi bikin merinding. Kalau ya mau jadi. Ini jaduloknya. Kalau mau. Makasih lah. Tapi memang itulah suka duka siaran bener, belum lagi kita harus karena penyiar baru itu kan awalnya tuh kalau nggak jam siarannya yang tengah malam atau ditaruh di jam pertama. Aku tuh siaran 2006 awal bulan puasa. On air pertama bulan puasa. Programnya subuh. Itu nama programnya Sahur Request jam 3 sampai jam 6. Jadi sahur 1 bulan itu di radio. Yang harusnya kita sahur sama keluarga, harus mulai membiasakan sahur terpisah dari keluarga. Jam 2:30 itu sudah turun dari rumah. Wah, bawa bekal dingin. Masuk ke radio, nyalain pemancar lantai 3, turun lagi ke lantai 1 untuk prepare segala macam sendirian. 3 sampai 6. 3 jam. Penyiar baru memang harus kayak gitu, ditempa dulu mentalnya. Sampai akhirnya dapat program siang, dapat program malam, dapat spesial program. Nah, kalau sudah spesial program itu berarti sudah dinilai aman penyiarnya. Tapi kalau masih dapat program reguler, itu masih dalam pemantauan lah ibaratnya. Ya bisa kadang-kadang aja. Ya, ini kayaknya masih belum bisa dilepas nih, dah reguler dulu lah, yang duet-duet dulu. Ya yang kayak ada nih lah. Kayaknya di sini Karena aku kena sorangan. Waduh jangan. terserah sih. Kalau nak lanjut ya alhamdulillah. Maksudnya tuh digantikan kah? Maksudnya gimana? Ya kalau cocok sih. Kode keras. Tapi tadi ketemu Pang tadi pas tadi kan. Ada lah ya. Wah. Salah tadi. Apa tuh? Kode lah. Orangnya tidak jual. Enggak. Kamu nulis ke apa tuh? Apa, Cak? Pinano ngajaknya. Nah, kalau pengalaman lain yang unik di saat siaran, tapi kenapa sih jadi mau siaran gitu, maksudnya jadi ke radio? Awal jadi kenapa ke radio itu ketidaksengajaan sebenarnya. Banyak yang tidak sengaja. Asli. Ini kan aku masuk radio kan 2006. Awal mulanya dulu kan ada yang namanya program dari salah satu TV nasional, program komedi. Boleh sebut ya, aman ya, karena YouTube ya. Extravaganza. Jadi Extravaganza ini ada buka audisi di Banjar. Kita karena masih awal-awal kuliah 2006 itu diajakin sama teman-teman, ayo karena kita anak teater kan, ayolah ikut Extravaganza nih, audisi nih, siapa tahu masuk. Ayolah kita bikin perannya, bikin setnya segala macam. Jadi apa, sudah dapat formulirnya, foto segala macam, ikutlah antrian audisi. Nah, ngambil formulir audisi ini di radio saya pertama, di Sky Radio itu. Nah, di situ saya mah nggak tahu Sky Radio itu apa, karena dia juga baru on air di 2006. Alhasil karena saya diajakin teman saya jatuh di audisi pertama, saya sampai masuk status besar pada saat itu. Masuk status besar, gugur, terus diajakin lagi sama teman yang sama. Ini kita nggak ada yang masuk nih Extravaganza nih, ya jadi penyiar, lamar jadi penyiar. Ayo, karena nggak ada kesibukan juga kan, masih awal-awal kuliah, masuk lagi. Ngambil lagi formulirnya,
di Radio itu juga. radio itu juga. Isi audisi teman saya yang ngajak tadi nggak lolos lagi. Udah, saya yang masuk sampai batas audisi terakhir gitu. Terpilihlah dari 50 atau berapa orang yang daftar, terpilih 4 apa 5. Saya, Al, Noval, sama Rai 4. Itu Raida. 4. Tahu nih, anjir. Kalau dia banyak Apa? pendengar kali ya. Iyalah. Orang kita pernah ketemu gitu. Sekarang di mana? Di Korea atau Jepang ya? Korea kalau nggak salah. Iya, Korea. Dari Korea. Tuh. Tahu kau nih. Lumayan ini orang. Iya, berarti jangan-jangan ada sesuatu kah? Sudah. Aman ya. Hanya ada direkam. Karena direkam, jangan ada direkam. Panjang. Kepanjangan. Itu. Jadi mulai dah 2006 kita mulai karir. Tapi alhamdulillah dari 2006 itu karena kita ditempa atau dididik sama penyiar yang senior yang memang berpengalaman, akhirnya kita belajar MC di situ, belajar ketemu orang di situ, edit di situ, siaran di situ, semuanya diajarin. Makanya dulu tuh bisa dibilang penyiar dari radio yang saya yang pertama itu paling banyak yang mengeluarkan MC, hampir semuanya. Jadi angkatan kamu tuh banyak yang jadi MC gitu kan? Hampir semuanya jadi MC. Terus akhirnya kan ada yang bertahan, ada yang enggak, gitu kan. Itu tergantung kesibukan masing-masing sama mau berkembang apa enggaknya aja. Gitu. Termasuk juga di TV-nya kita dulu kan? Nah, dari siapa TV-nya dulu kita tuh? dulu ya. Pokoknya kayaknya hampir semuanya tuh si presenter rata-rata dari radio kan? Dari radio. Nah, iya dari radio bener. Aku sama Al radio yang sama. Terakhir itu Sofi kalau nggak salah. Sofi, nah Sofi kan radio yang sama juga. Iya. Kan jadi guru. Oh, guru. Tuh banyak. Makanya memang didikan yang pertama itu memang bagus. Ya aku sangat bagus. Makanya jadi semua mental. Sebenarnya apa yang bisa, misalnya di radio terus bisa diterapkan di MC itu apa? Kenapa jadi kebanyakan orang-orang radio bisa jadi MC? Kenapa? Sebenarnya tidak semua penyiar radio bisa jadi MC. Ya, kebanyakan. Ya kebanyakan kan, makanya nggak semua kan. Ada beberapa orang aja. Kalau dia mau belajar, otomatis pasti jadi kok. Karena yang membedakan adalah kalau kita di radio kan kita ada yang namanya teknik theater of mind kan. Itu theater of mind itu kita memainkan hayalan kita seolah-olah kita ngomong sama orang langsung gitu. Padahal kita kan ngomong sendirian di Iya studio. sih. Kita lagi menyapa orang selamat pagi, lagi ngapain, lagi cuci, lagi masak segala macam. Itu theater of mind kita main. Nah, yang membedakan sama nge-MC kan kita nggak bisa langsung ketemu sama orang itu. Ya. Pembawaannya kurang lebih sama. Nah, sekarang yang membedakannya adalah ini orang, personalnya ini, dia bisa nggak setenang waktu dia siaran pada saat dia nge-MC. Kan ada yang nggak tenang, ada yang tenang, ada yang malah dia bisa, pokoknya dia bisa mengendalikan kondisi lah pada saat itu situasinya. Jadi bahasanya si theater of mind itu diterapkan diaplikasikan pada saat ini ya MC, tapi secara langsung. Secara langsung, jadi kita bisa ngelihat selamat pagi Bapak Ibu sekalian ada di acara ini kan kita berhadapan langsung nih. Kalau di radio kan kita Biasanya mikir-mikir doang. Mikir dulu nih. Jangan bukan jangan bayangin ada sedang orang lagi nyuci, orang lagi makan gitu ya. Makanya kalau di radio itu kan kita selamat pagi, sedang apapun Anda hari ini, saya yakin ada dalam kondisi sehat walafiat ya, lagi sakit ya. Semangat nih, saya putar dulu satu buah lagu untuk Anda pagi hari ini, dan kita ke lagu. Kalau yang sih kita enggak. Lagu apa? Iya. Nggak bisa kita. Jadi kalau band. Nah itu apa namanya, pernah nggak sampai mati kata itu? Kan ngomong sendirian Di mana di radio? di radio Nggak pernah ya. Nggak Jadi bisa. gimana tuh? Kita nyebutnya dead air ya. Dead air Dead itu air. kalau nggak file musiknya rusak atau mic kita nggak hidup, Oh gitu. atau memang pada saat itu kita lagi tiba-tiba ngedrop aja, pingsan misalnya, hening. Nah
Itu jarang sih sebenarnya. Kalau kita kehabisan kata-kata biasanya kita langsung play musik aja. Langsung aja. Langsung aja. Makanya kita ada training di situ, fungsinya training. Karena kalau penyiar duet itu durasi maksimal 3 menit, kalau penyiar sendiri solo itu maksimal durasi ngomongnya 1 sampai 1,5 menit. Oh, ada batasnya gitu. Ada. Lebih dari itu orang akan pindah channel. Atau kayak bosen gitu ya. Bosan pasti, apalagi kalau kosong kan ngobrolnya. Terus selain itu juga coba kamu perhatikan suaranya si Rama ini kan bulat tuh. Itu emang di apa namanya? Dilatih atau gimana, Ram? Sebenarnya kalau vokal terbentuk secara sendirinya. Karena awalnya nggak seperti ini. Karena kita di awal radio kan ada training tuh. Kayak gimana caranya bernapas dengan diafragma, bagaimana caranya untuk mengatur tempo, bagaimana caranya untuk kita bisa mengatur nafas segala macamnya. Itu begitu kita latihan pada saat masa training dan pada saat siaran itu kan terbiasa sebenarnya dia. Makanya kita pada saat ngomong bla 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 sebenarnya kita nggak pernah ngos-ngosan karena kita bisa tahu nih kapan saatnya kita ngambil nafas, kapan saatnya kita untuk terus ngomong. Tapi trainingnya tuh sambil siaran gitu. Awalnya enggak. Ada memang beberapa radio yang langsung terjun, langsung siaran on air ada. Jadi penyiar ngelamar, diterima, on air nih, ada. Nah itu yang bisa menyebabkan babi-bu, bingung penyiarnya apa-apa, ngomong apa segala macam, bulat segala macam. Nah itu, kalau kita nggak ada. Kita radio yang pernah saya temui, yang pernah saya tempati, semuanya training 3 bulan. Itu pun radio termasuk radio yang terakhir, training juga tetap. Walaupun kayak ngelihat track recordnya tetap harus. Karena kita ada punya warna radio berbeda kan. Di Ya situ kan, ya. radio pertama ini, radio kedua ini, radio ketiga ini. Otomatis kita ada punya dari playlist sudah berbeda, warna lagu udah berbeda, gaya siarannya udah beda. Memang harus training. Kalau enggak kita walaupun sebanyak apapun pengalaman tetap minimal kalau sudah dianggap berpengalaman itu ya 1 bulan lah, biasanya lebih cepat lah ya, nggak perlu 3 bulan kayak gitu biasanya. Coba ya. Cobalah jadi siaran Itu radio. Anda menerapkan yang langsung training langsung siaran. Ya ini jadinya. Tapi kan nanti akan terbentuk untuk nggak jadi apa-apa gitu. Beli kayak